Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi untuk video kali ini aku mau membaca dan membahas satu novel yang ini adalah novel klasik yang sudah ada filmnya, yang main juga aktrisnya termasuk Emma Watson, yang judulnya adalah Little Women dari Louisa May Alcott. Ini BTW aku udah baca itu dari 2 hari yang lalu, tepatnya itu di akhir bulan Juli, dan ini adalah hari Minggu tanggal 2 Juli. Jadi aku udah membaca sejauh ini, agak baca 2 hari gitu ya. Dan sampai sekarang aku baru membaca sampai ke halaman 134 dari 375 halaman. Dan untuk novel ini sendiri, untuk kalian yang belum tahu, ini menceritakan kehidupan dari 4 gadis remaja yang adalah dari satu keluarga, yaitu keluarga March. Dan keempat gadis ini, mereka itu ada yang umurnya 16, terus adiknya itu umurnya mungkin 15 atau 14 tahun, terus kemudian lebih kecil lagi dan lebih kecil lagi. Jadi kayak 4 bersaudara perempuan. Yang pertama yang di sini adalah Meg. Meg ini adalah gadis tertua, dia itu gadis yang cantik. Tapi dia sering merasa sedih karena keluarganya itu hidup miskin. Padahal sebelumnya keluarga ini adalah keluarga yang berkecukupan, cuman karena sebuah masalah di masa lalu yang dihadapi oleh ayahnya, mereka itu jatuh miskin. Makanya Meg sebagai anak yang paling besar, yang paling lama merasakan kehidupan nyaman keluarganya di zaman dulu, dia itu ketika jatuh miskin itu merasa sedih dan iri kepada teman-temannya yang lebih kaya daripada dirinya. Terus kemudian Joe ini adalah anak kedua, yang dia itu adalah seorang anak yang ceria, tapi dia itu juga ceroboh dan sifatnya itu lebih seperti anak yang tomboy. Pokoknya dia itu suka berpetualang, suka segala sesuatu itu yang seperti anak laki-laki. Jadi di sini dia itu kayak lebih pemberani gitu loh daripada kakaknya yang Meg, karena Meg itu lebih seperti anak perempuan pada umumnya yang suka pakai gaun dan hal-hal yang cantik. Terus kemudian ada anak ketiga yang namanya Beth. Beth ini adalah seorang anak yang pendiam, dan dia itu termasuk anak yang rapuh karena dia itu merasa tidak cukup percaya diri, makanya dia itu tidak pernah sekolah. Dia itu lebih memilih untuk belajar di rumah, dan dia itu adalah seorang anak yang punya bakat musik. Jadi dia itu suka banget bermain musik, terutama piano. Meskipun di rumah mereka itu hanya ada sebuah piano tua, tapi dia itu tetap suka memainkannya karena dia itu memang suka bermain musik. Terus yang keempat, anak yang terakhir itu adalah namanya Amy. Amy ini adalah anak yang dia itu seperti putri, seorang putri kecil, karena dia itu cantik, dia itu benar-benar seperti seorang tuan putri yang dia itu dimanja, yang ceria, yang cantik, yang dia itu punya bakat seni, terutama seperti seni untuk menggambar. Dan dia itu juga anak kesayangan di sekolahnya, cukup populer di sekolahnya. Dan seperti itu latar belakang perbedaan sifat dari keempat tokoh utama di novel ini. Dan sejauh ini aku ngerasa bahwa novel ini tipenya itu seperti novel yang nuturi itu apa ya? Seperti novel yang itu memang ceritanya naratif sih, menceritakan kisah kehidupan keluarga ini setiap hari seperti apa. Cuman ada kayak pesan-pesan bahkan di setiap babnya untuk kehidupan mereka, seperti berbagi kepada tetangga meskipun mereka itu tidak punya banyak, tapi mereka kalau masih punya sesuatu dan masih ada orang yang bisa dibantu, mereka masih
masih mau membantu orang yang kesusahan itu, terus juga tentang saling menyayangi antara anggota keluarga, terus bersyukur bahwa meskipun mereka kehidupannya tidak kaya tapi mereka punya keluarga yang baik, terus mereka sehat, mereka juga punya bakat, mereka itu adalah keluarga yang hangat, tidak seperti keluarga yang lain meskipun mungkin keluarga itu kaya tapi mungkin di dalam rumahnya itu tidak punya kehangatan seperti dalam keluarga mereka. Jadi kayak ada pesan-pesannya seperti itu gitu loh. Terutama pesan-pesan itu disampaikan oleh si ibu. Ibunya di sini adalah seorang pekerja juga, dan dia itu harus menjaga anak-anaknya itu sendirian, nggak sendirian juga sih sebenarnya, di rumah itu juga ada pembantu rumah tangganya, cuman maksudnya ayahnya itu tidak ada di sana karena si ayah itu sedang ikut berperang, dan si ayah ini adalah seorang pendeta atau pastor agama Kristen. Aku tidak cukup bisa membedakan antara pendeta dan pastor, pokoknya adalah pemuka agama Kristen. Nah, ayahnya itu ikut berperang, makanya si ibu ini berperan sebagai kepala keluarga di dalam rumah itu untuk menjaga dan memperhatikan anak-anaknya. Nah, si ibu ini adalah seorang ibu yang bijak, yang sering memberikan pesan-pesan moral kepada anaknya ketika anaknya itu bercerita. Jadi si keempat anak ini sering banget bercerita kepada ibunya, terutama di malam hari sebelum mereka itu tidur, mereka itu menceritakan keseharian mereka. Nah, si ibu ini akan mengekstrak kejadian-kejadian yang anak-anaknya ceritakan itu, terus kemudian disampaikan kembali dengan pesan-pesan moral yang bisa mereka pelajari. Jadi kayak cerita ini banyak kayak pesan-pesannya gitu loh. Kalau yang membaca untuk anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak remaja, mungkin emang tujuannya adalah untuk mereka, karena memang ada banyak pesan-pesan yang lebih cocok dipelajari oleh anak-anak muda yang belum tahu banyak tentang kehidupan. Jadi sejauh ini aku ngerasanya sih seperti itu. Meskipun pada dasarnya aku tidak suka membaca sesuatu yang kayak nuturi, kayak mengajari, kayak bukan mendikte juga sih, kayak terlalu mengajari seperti di novel ini. Tapi aku masih cukup oke bagiku, aku cukup mengikuti, cukup menikmati ceritanya. Jadi gitu aja pembukaan untuk novel ini. Pada akhirnya aku selesai baca novel ini tepat 5 hari, nggak sampai 5 hari sih, tapi hitungannya adalah 5 hari, dan ini sesuai dengan jadwal bacaanku pada umumnya, yaitu satu buku itu dalam waktu 5 hari. Dan aku senang karena pada akhirnya aku nggak seperti buku-buku belakangan ini di bulan Juli terutama, yang aku kebanyakan itu aku bacanya itu keteteran lebih dari 1 minggu. Dan untuk buku ini adalah buku pertama yang aku selesaikan di bulan Agustus. Padahal sebelumnya aku belum bikin TBR, tapi mungkin setelah aku bikin video ini aku bakalan bikin TBR. Dan ini adalah buku pertama yang aku baca untuk TBR ku di bulan Agustus. Dan untuk novel ini, seperti yang aku bahas sebelumnya, ini memang menceritakan kisah dari keempat anak dari keluarga March. Makanya di sini ditulis adalah gadis-gadis March, karena ini terutama menceritakan keempat gadis-gadis ini, dimana mereka itu umurnya dimulai dari umur belasan, pokoknya kalau nggak salah dari 12 sampai sekitar 17 tahun dimulai dimulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Nah, untuk novel ini sendiri setelah aku membaca keseluruhannya, memang benar di novel ini tuh dituliskan banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan terutama oleh ibu mereka kepada gadis-gadis ini. Karena setelah aku baca lebih jauh lagi, ternyata aku menyadari bahwa novel ini genrenya lebih seperti coming of age, yaitu pendewasaan diri dari keempat gadis-gadis ini. Terutama yang aku rasakan adalah 2 gadis yang paling tua sih, yaitu yang Max sama Joe. Dan untuk gadis-gadis yang lebih kecil lagi atau adik-adik mereka yang lebih kecil, memang mereka itu juga mengalami pendewasaan diri selama cerita yang berlangsung di dalam novel ini, yaitu settingnya itu terjadi dalam waktu 1 tahun. Memang mereka juga mengalami pendewasaan diri berdasarkan kehidupan mereka setiap hari, terus pengalaman mereka, juga pesan-pesan dari ibu mereka. Tapi yang paling banyak memang menceritakan kedua anak tertua mereka. Yang pertama yaitu yang Meg ini kan umurnya 17 tahun, dan di masa itu tuh kayak tidak seperti anak-anak remaja sekarang yang bahkan dari SD udah merasakan jatuh cinta. Meg ini baru merasakan jatuh cinta itu di umur segitu, karena memang di zaman itu kan biasanya jatuh cinta untuk pertama kali itu lebih dewasa lagi. Nah, itu adalah pengalaman hidup bagi Meg. Terus pendewasaan diri lain selain dia itu baru pertama kali merasa jatuh cinta dan menangani bagaimana caranya dia itu
mengendalikan dirinya biar tidak terlalu menggebu-gebu, terus juga bagaimana dia menghadapi si orang yang dia cintai. Dia itu juga belajar untuk lebih menerima keadaan, karena kan yang seperti aku bahas sebelumnya, Meg ini adalah tipe anak yang dia itu iri banget sama kekayaan, karena kan mereka ini adalah keluarga yang bukan keluarga yang kaya, tapi mereka sebenarnya cukup mampu, cuman bukan keluarga yang kaya raya. Cuman di awal cerita Mike ini ceritanya bener-bener iri banget sama teman-temannya yang punya gaun-gaun indah, perhiasan indah, terus mereka itu juga sering ikut pesta dansa, sedangkan dirinya sebagai seorang anak yang tidak semampu, tidak sekaya teman-temannya, dia itu iri. Nah, selama perjalanan cerita di novel ini selama 1 tahun itu, pada akhirnya dia itu belajar bahwa kekayaan itu bukan cuma harta, tapi juga kehangatan keluarga seperti yang dia miliki, karena keluarganya itu memang diceritakan begitu hangat, begitu saling peduli satu sama lain. Terus kemudian ada Joe ini dia itu lebih seperti anak remaja yang masih menggebu-gebu. Biasanya kalau remaja di usia remaja itu kan kayak emosinya itu masih naik turun banget. Nah, untuk Joe sendiri, dia itu kan adalah tipe anak yang lebih ke tomboy gitu ya, digambarkan di dalam novel ini. Dan dia itu adalah seorang anak yang benar-benar belum mampu mengendalikan emosinya, terus juga belum mampu untuk mengendalikan ucapannya. Dia itu belum bisa berpikir bahwa ucapannya itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, selama perjalanan di dalam novel ini, selama 1 tahun di novel ini, settingnya 1 tahun, dia itu belajar untuk lebih bersabar lagi, untuk lebih bisa mengendalikan dirinya, emosinya, juga ucapannya kepada orang lain. Dan kemudian untuk kedua adik yang lebih kecil lagi, porsi untuk pelajarannya belum terlalu banyak karena kan mereka masih lebih muda, tapi memang masih ada pelajaran yang dihadapi, yaitu untuk si Beth ini kan gambarannya adalah seorang anak yang pemalu dan cenderung rendah diri. Dia itu sampai apa ya, mungkin introvert yang lebih parah gitu loh. Dia itu sampai gak sekolah karena dia terlalu malu untuk berhadapan dengan orang-orang asing. Makanya di dalam novel ini dia itu lebih belajar lagi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di luar keluarganya, meskipun memang belum terlalu banyak yang bisa masuk ke dalam kehidupannya, belum terlalu banyak orang yang bisa dia hadapi dan dia aja berkomunikasi, tapi setidaknya dia sudah tidak sepemalu dulu. Sedangkan untuk adik yang paling kecil, dia ini adalah seorang anak yang pada awalnya dia itu self-centered gitu loh, karena kan biasanya anak yang paling muda dia itu merasa dapat kasih sayang dari semua orang. Nah, di awal dia itu lebih ke egois, cuman lama-kelamaan dia itu belajar untuk tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain di sekitarnya, terutama untuk keluarganya yang membutuhkan kasih sayang juga seperti dirinya. Jadi memang novel ini lebih seperti pelajaran hidup sehari-hari kepada anak-anak gadis dalam novel ini. Nah, untuk tokoh-tokoh lainnya sebenarnya bukan cuma anak-anak gadis di dalam keluarga March dan ayah ibunya, tapi juga ada tokoh lain, terutama tokoh yang namanya adalah Lawrence. Lawrence itu adalah tetangga mereka, yang tetangga mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan gadis-gadis March ini selain kedua orang tuanya. Dan untuk Lawrence sendiri ini adalah sahabat yang dekat banget untuk Joe, meskipun sebenarnya Lawrence ini dekat ke semua gadis-gadis March, cuman dia itu lebih cocok dengan Joe karena mungkin mereka itu punya sifat yang mirip dan juga umur mereka itu sama. Dan aku menduganya bahwa nantinya, kan novel ini adalah series ya, ada beberapa novel, kalau nggak salah setelah novel ini ada juga Good Wives, terus ada juga bukan Little Women, pokoknya ada beberapa novel lainnya. Nah, aku menduganya nanti di kemudian hari setelah si Joe dan Lawrence ini lebih dewasa lagi, mereka akan menjadi pasangan. Apa enggak? Apa iya? Apa kalian udah pernah membaca? Aku juga nggak tahu karena aku belum membaca review apapun dari novel-novel yang ada setelah novel ini. Untuk konflik yang ada di dalam novel ini sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu pelik. Ini hanya menceritakan kisah kehidupan sehari-hari dari keluarga March, gadis-gadis March, bagaimana mereka menghadapi kehidupan sehari-hari dan menghadapi masalah yang mereka temui sehari-hari, dan apa yang bisa mereka pelajari dari masalah yang mereka hadapi itu, terutama dari apa yang ibu mereka itu sampaikan kepada mereka. Jadi si ibu ini memang memberikan memberikan
pelajaran tentang kehidupan kepada anak-anak mereka, karena memang ibunya ini adalah seorang ibu yang sangat bijak. Terutama ibunya ini lebih sering memberikan petuah-petuah yang mengarah kepada agamis, karena memang diceritakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang agamis, terutama ayahnya, karena ayahnya ini adalah seorang pemuka agama Kristen. Makanya ibunya ini pun juga mengajarkan putri-putri mereka itu untuk menghadapi kehidupan ini dengan cara yang bijak sesuai dengan agama Kristen. Meskipun untuk aku sebagai orang yang bukan Kristen, aku masih bisa mendapatkan pesannya, karena toh semua agama juga baik sih, karena ini nggak mendoktrin untuk menjadi agama Kristen. Tapi sebagai orang luar, aku orang Islam, membaca ini aku tetap bisa mendapatkan poin penting dari apa yang ibunya sampaikan kepada gadis-gadis March ini. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja. Oh, ada lagi untuk konflik yang paling besar di novel ini, meskipun konfliknya itu nggak besar-besar banget, adalah ketika pada suatu hari dua anggota keluarga dari keluarga March ini sedang sakit, dan itu di waktu yang sangat bersamaan, dan itu membuat gadis-gadis March ini mengalami cukup guncangan dalam hidup mereka, karena belum pernah dalam hidup mereka itu ada dua orang di dalam keluarga mereka itu yang sakit cukup parah di waktu yang bersamaan, sampai salah satu di antaranya itu sampai kayak semacam kritis gitu loh, dan itu membuat gadis-gadis March ini merasa terguncang. Dan setelah mereka bisa melalui cobaan tersebut dan pada akhirnya keluarga mereka itu menjadi sehat kembali, mereka itu menjadi lebih menyayangi satu sama lain, karena mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya takut banget kehilangan anggota keluarga mereka yang sangat mereka cintai. Terus juga selain masalah cobaan karena masalah kesehatan, itu juga ada masalah yang ini ada hubungannya sama kisah cintanya Meg sebagai gadis tertua. Dia itu kan sudah mulai merasa jatuh cinta. Nah, ternyata Joe yang ada di novel ini, yang adalah anak kedua, dia itu merasa bahwa dia itu tidak setuju akan hubungan antara Meg dan orang yang dia cintai itu, karena sebenarnya Joe ini dia itu kayak semacam cemburu dan takut banget kalau dia itu pada suatu saat nanti Meg akan meninggalkan keluarga itu dan membuat dia itu merasa kehilangan. Makanya dia itu benar-benar uring-uringan banget, karena dia itu merasa bahwa nantinya Meg akan melupakan dirinya, karena pada akhirnya dia itu harus ikut dengan suaminya di suatu saat nanti. Jadi itu agak menjengkelkan sih sebenarnya bagiku, karena pikiran dari Joe ini terlalu terlalu aneh bagiku untuk aku bayangkan di situasi sekarang, karena jatuh cinta itu alami. Terus nanti kalau kita ditinggal menikah oleh salah satu anggota keluarga kita atau saudara kita, toh itu adalah sesuatu yang harusnya kita syukuri, harusnya kita ikut berbahagia karena orang yang kita cintai atau saudara kita pada akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjaga dia seumur hidupnya. Cuman Joe di sini karena mungkin di masa itu masih dia itu masih sangat polos, makanya dia itu benar-benar uring-uringan banget, benar-benar menentang banget bahwa kakaknya itu pada akhirnya jatuh cinta, dan nantinya pada akhirnya dia harus kehilangan kakaknya, bukan kehilangan sih, harus ditinggal kakaknya karena kakaknya itu pada akhirnya harus menikah. Jadi sebenarnya itu aja sih yang jadi konflik di novel ini. Tidak ada konflik yang benar-benar besar yang membuat aku mengharu biru, enggak, cuman memang di novel ini lebih menceritakan kehidupan sehari-hari aja dan pesan-pesan kehidupan yang bisa diambil dari pengalaman hidup sehari-hari dari para tokohnya. Jadi sekian reviewku untuk novel Little Women. Meskipun sebenarnya aku bukan seseorang yang suka membaca sesuatu yang semacam terlalu mengajari seperti ini, tapi aku rasa novel ini masih oke. Dan untuk novel ini sendiri sebagai novel klasik, aku merasa ini adalah salah satu novel yang paling mudah juga untuk dibaca dan dipahami. Selain novel yang judulnya adalah 20,000 Leagues Under the Sea, itu juga adalah novel klasik yang mudah untuk kalian baca dan pahami. Jadi gitu aja reviewku, semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.